Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak-Bapak semuanya. Pagi. Semangat luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak atas semangatnya untuk hari ini Bapak-Bapak. Baik Pak, langsung saja ya. Insya Allah. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tri Cahyo Wibowo. Kebetulan saya adalah salah satu instruktur Pak yang ada di Arca Agaru di Tanjung Tambalong Pak ya. Khususnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba men-sharingkan Pak ya. Jadi ini yang mungkin pertama kali dari kita dari Korpo Agaru yang mana adanya sebuah program terkait dengan webinar Pak ya. Jadi webinar ya terkait dengan unit alat berat yang mana nanti bisa kita sharingkan ke beberapa sekalian ke semuanya Pak ya. Jadi kita nggak hanya fokus ke beberapa mungkin perusahaan atau apa, tapi semuanya bisa masuk di acara ini Pak. Baik, mungkin sedikit saja Pak perkenalan, mungkin karena waktu mungkin berjalan Pak ya, tentunya nanti apa yang saya sampaikan belum nyampe Pak, jadi waktunya. Baik Pak, untuk nanti pada saat acara minta bantu untuk mikrofon Pak ya, kalau nanti ada yang belum dimatikan minta bantu dimatikan terlebih dahulu. Izin saya share dulu Pak Isra ya untuk materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya akan memulai untuk materi kita pada hari ini Pak ya Bapak sekalian, yaitu terkait dengan PC 200/8M0 khususnya Pak ya. Jadi sengaja saya ambil judul di strip 8M0 Pak ya, yang sebenarnya ya, mungkin update-nya sampai sekarang untuk unit PC 200 itu sudah banyak Pak ya. Ada yang PC 210, kemudian ada yang bahkan yang mungkin terbaru adalah PC 200 strip 10M0 Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari bapak-bapak khususnya yang mempunyai unit gitu kan ya, mungkin ada yang masih dari strip 8 gitu Pak ya. Makanya kemarin saya ambil judul ini, harapannya bapak-bapak yang mungkin masih belum ada unit di yang baru, khususnya mungkin ada unit di PC 8 atau strip 8M0, harapannya saya bisa ikut dalam acara ini seperti itu. Untuk temanya pada hari ini adalah check engine gitu Pak ya. Nah, ini untuk pemanis saja Pak ya. Jadi fokusnya memang pada acara ini adalah bagaimana sih kita melakukan prosedur pengecekan pada engine Pak ya di sini, khususnya untuk PC 200. Sebenarnya tidak hanya di strip 8M0 Pak, sebenarnya juga bisa kita terapkan di PC PC small yang lain Pak ya, PC strip 8 dan seterusnya. Oke, selanjutnya dari materi yang nanti akan saya sampaikan, yang pertama ini ada terkait dengan basic maintenance, kemudian ada basic engine secara general, kemudian nanti yang utamanya adalah di poin ketiga, yaitu engine test procedure Pak ya. Baik, masuk yang pertama terkait dengan basic maintenance. Sebentar Pak, ini aja.
Nah, untuk di basic maintenance yang pertama terkait dengan definisi bapak-bapak sekalian. Jadi apa sih definisi sebenarnya dari basic maintenance itu? Jadi maintenance atau perawatan di sini itu secara umum bisa didefinisikan yaitu sebagai usaha-usaha atau tindakan-tindakan reparasi atau perbaikan yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi dan performa dari sebuah unit ataupun mesin itu selalu baik, sehingga harapannya nanti dengan maintenance yang baik, harapan kita semua adalah unit tersebut secara performa itu seperti unit yang masih baru Pak ya, harapannya seperti itu. Tetapi yang diharapkan lagi adalah dengan biaya perawatan yang sewajarnya. Harapannya dengan maintenance yang baik, harapan kita unitnya juga baik. Syukur-syukur kalau misalkan performanya itu seperti unit baru Pak ya. Nah, dan yang penting lagi adalah terkait biaya gitu kan Pak. Jadi maunya kan biayanya ringan tapi unit kita bagus gitu Pak. Nah, makanya di sini untuk pengertiannya sendiri Pak, jadi perawatan dengan biaya yang sewajarnya ini harapannya ya kita tidak melakukan benar-benar penghematan itu Pak ya. Jadi yang sewajarnya saja dengan harapan unit yang kita punya itu dengan kondisi atau performanya tetap baik. Kemudian dari tujuan maintenance itu sendiri Pak. Recording in progress. Sebentar, ini ada apa ya Pak? Oke, saya lanjut Pak. Nah, untuk tujuan maintenance sendiri Pak, jadi kalau kita belajar di maintenance itu, basic tujuan dari maintenance adalah ada 3 Pak ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah high availability, kemudian ada best performance, sama reduce repair cost. Jadi high availability di sini adalah seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa performa unit itu selalu siap untuk dipakai kapanpun dan dimanapun seperti itu secara pengertiannya, dengan harapan performanya juga mengikuti. Jadi tidak hanya siap saja tapi performa unit pun juga bagus. Kemudian yang kedua adalah best performance. Nah ini harapan dari tujuan yang kedua adalah bahwa unit yang kita punyai harapannya dengan maintenance yang bagus itu secara performa juga mengikuti Pak ya. Nah dalam hal ini untuk performa bisa kita lihat dari kondisi unit Pak ya. Artinya misalkan unit ini pernah mengalami trouble atau masalah gitu kan. Nah seberapa sering unit ini mengalami trouble atau masalah tersebut kan gitu. Nah gampangnya adalah semakin sering unit bermasalah atau trouble berarti secara performan itu berarti kurang bagus Pak ya. Nah dikatakan itu best performance apabila unit tersebut itu secara trouble ataupun mungkin yang disebut dengan breakdown itu sedikit Pak ya. Jadi jarak dari awal sampai mungkin dia operasi secara mungkin historical problem atau trouble-nya itu rendah. Nah semakin rendah atau mungkin semakin tidak pernah trouble Pak, wah, itu berarti unitnya benar-benar baik atau benar-benar bagus. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga ini saya ini dulu Pak. Nggak bisa ya. Yang ketiga adalah reduce repair cost Pak. Nah ini kalau kita benar-benar punya unit banyak Pak, nah, ini mungkin bisa yang kelasnya mungkin rental dan lain-lain perusahaan. Pasti tujuan yang ketiga ini adalah penting banget Pak ya. Jadi terkait dengan biaya untuk maintenance-nya. Harapannya kan terkait dengan biaya biasanya, wah kalau bisa biayanya ini benar-benar kita reduce gitu kan Pak ya. Benar-benar kita hemat dengan harapan unit tetap baik. Nah itu akan sedikit terbalik Pak ya. Artinya
sewajarnya gimana sih kalau kita mau unit kita bagus gitu kan ya. Ya makanya saya tadi bilang di awal kita lakukan perawatan dengan biaya yang sewajarnya. Artinya ketika unit sudah masuk ke jadwal servis misalkan gitu ya Pak ya, sudah masuk jadwal servis ya berarti sewajarnya unit tersebut harus kita lakukan servis atau perawatan. Nah seperti itu Pak ya. Nah untuk maintenance sendiri, jadi untuk garis besarnya Pak ya, saya ini ambil secara garis besar, itu ada yang disebut dengan istilahnya preventive maintenance sama corrective maintenance. Nah, apa sih yang dimaksud dengan preventive dan corrective maintenance itu, gitu kan? Nah, jadi untuk preventive maintenance, di sini saya jelaskan bahwa yaitu perawatan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan atau kerusakan pada alat. Nah, perawatan ini dilakukan tanpa harus menunggu tanda-tanda terjadinya kerusakan. Nah, seperti kalimatnya Pak ya, jadi preventif itu artinya pencegahan gitu Pak ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya unit, jangan nunggu unitnya itu bermasalah dulu baru kita rawat gitu Pak ya. Jadi kita lakukan pencegahan sebelum unit benar-benar mengalami permasalahan atau mengalami trouble seperti itu. Ya, mungkin bisa dikatakan kalau seperti yang punya unit Pak ya, dalam hal ini adalah orang semua lah ya Pak ya. Jadi kita terhadap kesehatan kita itu sebenarnya juga perlu yang kita lakukan adalah preventif gitu, sebelum benar-benar kita breakdown Pak, dalam hal ini sakit ya. Makanya lebih baiknya kita itu preventif daripada nanti sudah terjadi masalah, nah baru kita mulai melakukan perawatan. Nah itulah gambaran dari yang disebut dengan preventive maintenance. Nah selanjutnya tadi ada preventif, yang kedua adalah corrective maintenance. Nah, itu corrective maintenance. Jadi kalau di sini Pak secara aktivitinya ada gambarannya seperti ini. Bantu Pak Isra untuk ini suara dari minta bantu bapak-bapak yang mic-nya masih aktif, minta bantu di nonaktifkan dulu karena suaranya agak garing Pak ya. Aman Pak, aman. Oke, jadi saya lanjut lagi Pak ya. Jadi untuk corrective maintenance di sini ada beberapa gambaran terkait dengan aktiviti yang ada di sana. Yaitu yang pertama terkait dengan repair dan adjustment. Nah, repair dan adjustment itu apa gitu kan ya? Jadi gambarannya adalah kerusakan unit itu belum parah gitu Pak ya. Jadi kalau kita ngomong unit itu trouble tapi belum parah, masih bisa beroperasi. Sehingga yang kita lakukan adalah bisa kita melakukan pengecekan dan pengejasan. Nah ini contoh aja Pak ya, misalkan di unit yang memakai track gitu ya, oh ternyata tracknya kendor gitu kan, oh ini masih bisa kita lakukan pengecekan dan pengejasan. Nah ini yang dikatakan tadi di bagian repair dan adjustment ya Pak. Nah yang kedua adalah masih di korektif, itu yaitu breakdown maintenance Pak. Breakdown maintenance yaitu kerusakan unit sudah parah, dalam artian unit ini sudah tidak bisa untuk beroperasi Pak. Jadi perbedaannya antara repair adjustment dan breakdown maintenance. Jadi kalau yang repair adjustment tadi unit masih bisa beroperasi meskipun dia ada masalah gitu kan. Tapi kalau sudah breakdown maintenance, nah ini unit sudah nggak bisa gerak, ya geraknya sudah stop lah Pak gitu ya, sudah rusak, sudah nggak bisa beroperasi. Nah sehingga berpotensinya ya Pak, jadi seperti ini ilustrasinya Pak. Jadi kalau
kita ibarat unitnya itu bisa ngomong itu Pak ya. Nah, ini unitnya mau minta ganti engine. Wah, seperti ini ilustrasi aja Pak ya, karena seolah-olah kita ini belum baik dalam memonitor unit yang ada ya kan, sehingga unitnya minta ganti rugi nih Pak ceritanya nih. Nah, jadi seperti itu gambaran untuk corrective maintenance Pak ya. Nah, makanya dari sini kita sebenarnya bisa memilih mana sih yang lebih baik ketika kita melakukan perawatan gitu Pak ya. Nah, ini saya kembali lagi ke semuanya yang mempunyai unit ya. Kita mau melakukan preventif atau melakukan corrective maintenance kan gitu. Sehingga dari keduanya mana sih yang lebih mungkin lebih menguntungkan Pak ya, antara preventif dengan corrective maintenance. Bisa jadi sekarang ini ada loh Pak yang seperti ini nih corrective maintenance, dia nunggu rusak dulu nih baru dicek. Ya nggak masalah, itu kita adalah pilihan gitu Pak ya. Ada juga nih yang di preventif bener-bener karena dia nggak mau unitnya pas mau dipakai ternyata breakdown, rusak gitu kan, sehingga ibaratnya HM unitnya itu nggak jalan gitu Pak ya. Sudah waktu nyari duit tapi wah ini ternyata breakdown. Nah itu. Jadi keduanya nih mempunyai benefit masing-masing atau plus minusnya masing-masing. Tinggal nanti bapak-bapak akan menyesuaikan kira-kira mana ini yang cocok saya terapkan pada unit saya gitu. Nah selanjutnya Pak, ini masih terkait dengan basic maintenance, yaitu ada istilah yang namanya bed out curve gitu ya Pak ya. Nah ini bahasa Jawa ini Pak nih, bed out curve atau bahasa kerennya itu kurva bak mandi Pak ya. Ya mungkin bapak-bapak kalau yang sudah pernah belajar di maintenance pernah ingat grafik seperti ini Pak ya. Nah ini akan kita ketahui ketika kita belajar di maintenance Pak, terutama di alat berat ya Pak ya. Nah grafik di sini menunjukkan hubungan antara biaya dan umur daripada alat berat. Nah, di sini ada 3 poin di situ, poin A, poin B, dan poin C. Nah, apa maksud dari poin A, poin B, dan poin C kalau di alat berat Pak ya? Nah, di bawah sini ada HM Pak ya, 250, ada yang 8.000, ada yang 10.000. Nah, di sini. Nah, saya akan jelaskan. Nah, jadi di sistem maintenance Pak, basic maintenance-nya, nah ini yang kita anjurkan dan rekomendasikan Pak ya, agar supaya unit kita yang kita punya itu ya benar-benar maksimal itu Pak ya. Maksimal dalam artian produktivitinya juga bagus, kondisi unitnya juga baik. Nah, yang pertama ini ada poin A tadi. Jadi di poin A ini Pak, atau yang kita kenal di sini adalah dengan istilah inisial Pak ya. Inisial. Jadi pada periode A atau inisial, yaitu perlu perhatian dan perawatan yang lebih khusus dengan tujuan agar di periode B itu dapat diperpanjang. Nah, kalau di alat berat, nah mungkin ini lebih khususnya di Komatsu Pak ya. Nah ini secara umum, tidak hanya di PC, untuk unit-unit yang lain pun saya kira sama. Jadi ada istilah yaitu initial service yang pertama. Jadi initial service di sini itu dilakukan ketika unit kita atau unit yang kita punya itu unit baru Pak ya, unit baru. Jadi baru datang ibaratnya Pak, masih buka plastik ini misalnya. Nah ternyata kalau kita lihat di unit yang baru antara biaya dengan HM, nah ternyata dari biaya yang cukup tinggi Pak, dari yang cukup tinggi dia turun nih seiring dengan nanti perjalanan HM-nya atau kilometer Pak ya. Jadi antara biaya ini cukup tinggi Pak ya. Nah cukup tinggi kenapa gitu kan, karena di awal unit baru gitu kan, dia butuh istilahnya adalah initial service, dan secara rekomendasi perlu kita lakukan agar supaya nanti ketika dia mencapai di level yang
poin B ini dia lebih stabil gitu. Nah kalau bahasanya itu kalau kita beli motor itu mungkin Ryan Pak ya mungkin bahasanya Ryan motor baru gitu lah gitu. Nah cuman ini Ryan alat berat gitu Pak ya, Ryan alat berat. Jadi ada beberapa item nanti yang perlu kita lakukan pergantian Pak ya. Jadi perlu kita lakukan pergantian pada saat di periode A atau di initial service. Nah ini detailnya Pak, detail untuk poin-poinnya apa sih untuk yang di inisial. Nah ini nanti kita sesuaikan dengan unitnya Pak ya. Kalau kita sebagai distributor alat berat pemasuk, ada DC, ada doser, ada HD dan lain-lain. Nah nanti kita akan sesuaikan dengan jenis unitnya gitu. Jadi initial service misalkan di PC itu apa gitu. Nah kita sesuaikan dengan unitnya. Nah untuk yang poin B, jadi poin B ini adalah secara pengertiannya perlu dilakukan perawatan di produk B sehingga kenaikan biaya yang terjadi itu lebih stabil Pak ya. Jadi dengan apa yang kita lakukan di poin A tadi, harapannya seiring unit itu berjalan dari HM 250 sampai 8.000 HM itu stabil Pak ya. Jadi di sini dia stabil. Nah, jadi perjalanannya dari sini itu stabil, tidak ada, yang tidak diharapkan yaitu tiba-tiba di sini naik gitu Pak ya. Nah, jangan sampai Pak ya. Artinya ketika ada kenaikan ini yang apalagi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah kalau di kita biasanya disebut dengan istilahnya unscheduled gitu Pak ya, unscheduled breakdown, sehingga ada muncul masalah di luar dugaan kita, sehingga apa yang terjadi bisa jadi berpotensinya adalah terhadap biaya dia akan bengkak Pak ya, akan naik gitu kan, akan naik tanpa kita rencanakan sebelumnya. Nah sehingga akan mengganggu dari planning yang sudah kita buat tadi. Nah seperti itu gambarannya untuk di poin B. Makanya tadi Pak saya bilang di awal, untuk poin A ini kalau bisa dengan harapan nanti di poin B perjalanan unit seiring dari 250 sampai 8.000 itu dia stabil ya, dari sisi biaya sama mungkin cost sama performa unit Pak ya. Harapannya sesuai dengan yang kita jadwalkan. Nah bagaimana cara menjadwalkannya gitu Pak ya. Jadi untuk penjadwalan, karena kita adalah sebagai distribusi alat berat, kita juga punya standar tersendiri, yaitu kita mengacu terhadap operation manual, maintenance manual atau yang disebut dengan OMM. Nah, kita bisa melihat panduan di sana apa sih yang perlu kita lakukan dari 250 sampai 8.000 jam ini. Seperti itu Pak ya. Nah di sini yang tidak saya bahas detail Pak ya. Kalau dibahas sampai detail di situ nanti waktunya nggak cukup. Oke Pak, saya lanjut dulu. Untuk periode C. Nah, ketika unit sudah umur 8.000 jam ibaratnya, maka atau bisa dikatakan wah sudah mulai berumur nih unitnya, sudah mulai, kalau orang itu udah mulai tua gitu Pak ya. Nah pasti akan membutuhkan biaya perawatan, butuh perlakuan perawatan yang berbeda dengan unit ketika masih baru atau mungkin HM-nya masih rendah. Nah apa yang berbeda? Pasti butuh perawatan yang lebih intensif gitu Pak ya. Nah makanya dari grafik di sini ketika unit sudah 8.000 HM ke atas, nah mungkin di sini sampai di 10.000 ya Pak ya, ternyata ada mulai pembangkakan biaya. Nah kenapa kok terjadi pembangkakan biaya? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau orang umur sudah tua itu butuh ini Pak ya, butuh perawatan yang benar-benar maksimal kan gitu. Sama juga dengan unit gitu Pak ya, unitnya dipakai terus, operasi terus, tapi perawatannya tidak diperhatikan. Nah gitu. Nah ini gambaran di sini adalah
sebenarnya sudah menjadi rekomendasi atau standar Pak ya. Harapannya unit kita itu berjalannya seperti ini gitu. Jadi dari awal kita lakukan inisial, kemudian nanti perawatan yang terschedule dari 250 sampai 8.000. Nah, ketika sudah di poin C atau sudah capek, mulai umurnya sudah tercapai, nah terjadi kenaikan biaya. Ini pun sebenarnya sudah masuk dalam hal yang wajar gitu Pak ya. Mungkin di situ ada penggantian komponen gitu kan, mulai penggantian komponen besarnya gitu, karena secara lifetime komponen itu sudah mulai tercapai, sehingga dibutuhkan untuk penggantian. Makanya ketika ada penggantian komponen-komponen, maka secara prediksi biaya akan naik. Nah, seperti itu. Nah, untuk di sini keterangannya adalah apabila ini dalam kondisi masih baru, maka dilakukan perlakuan khusus yang dinamakan initial service ya Pak ya. Ini harapannya yang kita lakukan ketika kita punya unit baru Pak ya, atau istilahnya tadi rayan gitu Pak ya. Kalau misalnya kita punya motor itu kita rayan dulu Pak ya, sebelum nanti benar-benar dipakai. Baru dipakai udah dikasih buat boncengan bertiga berumah ya di semalam. Jadi cepat berita Pak ya.